Halo guys, saya akan membahas soal-soal latihan yang sudah saya berikan dan karena keterbatasan waktu saya tidak bahas semua. Saya sudah sampaikan kepada setiap ketua kelas untuk menanyakan soal-soal yang perlu saya bahas ya. Jadi soal yang saya bahas pada video kali ini adalah soal-soal yang kalian request untuk dibahas. Oke, jikalau kalian temukan pembahasan saya masih belum jelas, silakan ya. Kalian bebas menghubungi saya ya. Saya akan coba jelaskan kembali secara pribadi. Ini adalah soal konsep pada latihan fluida pertama. Seperti kita ketahui bahwa ada 3 balok dengan volume yang sama ya. Jadi saya garis bawahi kata kuncinya ya. Volume yang sama. Nah, dicelupkan ke dalam air. Nah, balok tersebut memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Maka pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai gaya apung. Nah, kalian harus ingat gaya apung itu apa? Ada FA ya. FA sama dengan massa jenis kali gravitasi kali volume. Nah, jangan lupa massa jenis yang digunakan adalah massa jenis fluida. Atau di dalam soal ini berarti dicelupkan ke dalam air, yaitu air. Ya, jadi ingat tidak menggunakan massa jenis bahan yang dicelupkan, tapi massa jenis fluida. Karena gaya ke atas itu ditimbulkan akibat ya ini ketika benda dimasukkan lalu tenggelam. Nah, jumlah atau berat zat cair yang dipindahkan ya ketika dimasukkan, nah berat zat cair yang dipindahkan ini sama dengan gaya ke atasnya. Jadi pakai massa jenis fluidanya ya. Nah dari sini kalian bisa lihat ya, ketika benda itu memiliki volume yang sama, maka gaya ke atasnya pasti akan sama ya. Mengapa? Karena gaya ke atas itu kan massa jenis fluida kali gravitasi kali dengan volume yang dicelupkan. Nah, jika ini sama ya, maka pasti gaya angkatnya sama walaupun benda tersebut memiliki massa jenis yang berbeda. Oke, soal ini yaitu air mengalir dalam venturimeter yang memiliki selisih tinggi pada tabung sebesar 10 cm ya. Jadi air mengalir pada penambang 1 dengan diameter 18, berarti yang besar ya. Ini yang besar. Terus dia ke yang kecil. Oke. Nah, ini yang diameternya itu 18 D1 ya, 18 cm. Ini D2-nya sama dengan 9 cm. Oke. Yang ditanya adalah kecepatan aliran, berarti V1 dan V2. Berapa? Kemudian dia akan ada tekanan kan? Ini ya, tekanan pertama, dan ini tekanan kedua. Nah, kemudian akan ada selisih tingginya. Ini selisih tingginya sebesar 10 cm. Oke. Nah, maka kita akan hitung pakai persamaan Bernoulli ya. Jadi P1 sama dengan P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke. Nah, jadi karena dia punya ketinggian yang sama, tidak ada kenaikan, maka rho GH1 sama dengan rho GH2 boleh saya coret. Maka P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurangi setengah rho V1 kuadrat. Oke. Nah, ingat P1 min P2 itu sama dengan selisih tingginya ya. Yaitu sebesar rho GH ya. Jadi rho GH sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Rho-nya boleh saya coret. Oke, nah kita cari persatu dulu ya. Kalau kita mau cari V2, kita harus cari hubungan antara V1 dan V2 menggunakan persamaan kontinuitas ya. Jadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, karena dia itu memberikan diameter, maka boleh ya saya langsung pakai D1 kuadrat aja ya.
kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1 kuadrat itu 18 kuadrat kali V1 sama dengan 9 kuadrat kali V2. Oke, jadi V1 sama dengan 9 kuadrat per 18 kuadrat kali V2. Ini V1 sama dengan setengah ya, 9 dengan 18 saya bagi jadi setengah kuadrat V2. Jadi V1 sama dengan V2 per 4, bukan V kuadrat ya, V2 per 4. Oke, nah kita masukkan di sini, jadi GH, jadi 10 kali sama selisih tingginya ya, H itu berarti 10 cm ya, jadikan meter, jadi 0,1 meter, ya, sama dengan setengah kali V2, saya cari V2 dulu ya, jadi V1 nya saya ganti dengan V2 per 4, jadi V2 per 4 kuadrat, jadi 1 sama dengan setengah kali V2 kuadrat kurangi 1/16 V2 kuadrat. Oke, nah maka ini jadi 2 sama dengan ini jadi 15 per 16 ya, 15 per 16 V2 kuadrat. Oke, jadi 2 kali 16 per 15 sama dengan V2, saya langsung akarkan ya, maka jawabannya adalah 4 akar 2 per 15, ini adalah V2. Oke, V2 nya ya. Nah, bagaimana cari V1? Kamu boleh masukkan ke persamaan ini lagi, silakan, atau kembali ke sini lagi juga boleh ya. Jadi kalau saya lebih cepat pakai ini aja langsung. Jadi V1 sama dengan 4 akar 2 per 15 bagi dengan 4. Mana akar 2 per 15. Maka jawabannya ini. Atau kalau kalian tidak nyaman dengan rumus ini, dengan ini, saya kan tidak suka hafal rumus ya. Kalian boleh gunakan rumus yang ini ya, silakan. Jadi V1 sama dengan akar dari 2GH ya per A1 per A2 kuadrat kurangi 1. Karena kalau di soal tidak diketahui A1 dan A2-nya, maka A1 dan A2-nya kamu boleh ganti dengan D1 kuadrat ya, dan D2 kuadrat. Maka rumusnya akan jadi akar dari 2GH per D1 kuadrat per D2 kuadrat, lalu dikuadratkan lagi, kurangi 1. Nah, sama juga kalau cari V2-nya ya. Kalian silakan ikuti rumusnya, A1-nya ganti dengan D1 kuadrat, A2-nya ganti dengan D2 kuadrat. Hasilnya harusnya sama. Nah, ini untuk soal ini, pipa berjari-jari 15 cm. Jadi besar disambungkan dengan pipa kecil. Jadi R-nya itu 15 cm, R1, terus yang R2 itu sama dengan 5 cm juga. Keduanya dalam posisi horizontal, artinya tidak ada perbedaan tingginya ya. Nah, jadi rho GH-nya boleh dihilangkan. Apabila kecepatan aliran pada pipa 1, berarti V di sini, V1 sama dengan 1 meter per second, dan tekanannya P1-nya sama dengan 10 pangkat 5. Maka ditanya P2. Oke, silakan gunakan persamaan Bernoulli ya. Jadi P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Rho GH-nya boleh dihilangkan karena dia mengatakan bahwa horizontal. Ya, tidak ada ketinggian. Ini ya. Nah, P1-nya itu 10 pangkat 5 tambah setengah kali air 1000
V1-nya itu 1 kuadrat. Ya, kecepatannya ya. V1-nya 1 kuadrat sama dengan V2-nya yang mau kita hitung ya, tambah setengah kali rho-nya 1000. Nah, kita belum dapat V2-nya ini, kita cari V2 dulu. Pakai rumus kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Karena diketahui jari-jari ya. Jadi kan VR kuadrat sama dengan VR2 kuadrat V2. V-nya boleh kamu coret. R1-nya itu sebesar 15 kuadrat kalikan dengan V1-nya sebesar 1 sama dengan 5 kuadrat kali dengan V2. Oke. Kemudian saya lanjut sebelah sini ya. Jadi 15 kuadrat per 5 kuadrat kali 1 sama dengan V2. Nah, saya boleh jadikan ini 15 per 5 kuadrat kali 1 sama dengan V2. Jadi V2 sama dengan 9 ya. Ini sama dengan 9 kuadrat. Oke, maka 100.000 ya. Tambah 500 sama dengan V2 tambah 500 kali 81 ya. Maka P2 sama dengan 100.000 plus 500 kurangi sama ini kayaknya 40.500. Jadi 500 kali 81. 40.500. Maka jawabannya adalah P2 sama dengan 6, yakni 100.000 ya. Jadi 60.000 sama dengan 60.000 Pascal ya. Jadi P2 sama dengan 60 kilo Pascal. Kan kilo berarti bagi 1000 ya. Jadi 60 kilo Pascal. Ini jawabannya. Oke, sebuah tabung berisi zat cair setinggi 2 meter ya. Berarti ini total 2 meter. Dan pada dindingnya terdapat lubang 1 meter dari dasar. Berarti ini lubang 1 ya. 1 meter dari dasar. Sedangkan pada dasar, ini ya. Ini V1. Sedangkan pada dasar, maksudnya lebih jauh nih. Ya, ini harus lebih jauh. Karena lebih besar tekanannya kan. Jadi lebih jauh. Menyembur sebesar V2. Ya udah. Jadi V1 itu sama dengan akar 2GH kan. Jadi sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H-nya, ingat ya, H itu adalah kedalaman ya. Ingat, H sama dengan kedalaman. Jadi kedalamannya itu 1 meter. Nah, kali 1 sama dengan akar 20. Sama dengan 4 kali 5, berarti 2 akar 5. Oke. Nah, sedangkan ini V2-nya juga sama akar 2GH. Sama dengan akar dari 2 kali 10 kali ketinggiannya 2. Sama dengan akar 40 ya. 40 sama dengan 2 akar 10 ya. 2 akar 10. Betul ya, 2 akar 10. Oke. Jadi perbandingan antara V2 dan V1 ya. V2 dan V1. Berarti 2 akar 10 banding 2 akar 5 kan. Ini boleh coret ya. Jadi akar 10 per 5 sama dengan akar 2. Ya, inilah jawabannya. Oke, soal berikutnya, air mengalir pada selang pemadam kebakaran dengan kecepatan. Ya, jadi ini air, ini selangnya ya, dengan kecepatan V sama dengan 1 meter per second.
tekanannya P sama dengan 200.000 ya, 200.000 Pascal. Nah, pada ujung selang, di ujung selang ini P1 ya, P1, ini P2, tekanannya jadi tekanan atmosfer, yaitu sebesar 101.300 Pascal. Tidak ada perubahan pada tinggi, berarti rho GH-nya boleh kamu abaikan. Nah, yang ditanya adalah V2-nya sama dengan berapa. Oke. Nah, sama hukum Bernoulli lagi ya. Rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Ini boleh dicoret. P1-nya itu 200.000 Pascal tambah setengah kali 1000 kali 1 kuadrat ya, sama dengan P2-nya 101.300 tambah setengah kali 1000 ya. Nah, kita cari V2-nya karena kita kan ditanya berapa V2-nya. Oke. Maka 200.000 kurangi tambah dengan 500 ya. Kurangi dengan 101.300 sama dengan 500 V2 kuadrat. Nah, kita coba ya. Jadi 200.000 yang kurangi sama 500 kurangi sama 101.300 hasilnya adalah 98.200 sama dengan 500 V2 kuadrat. V2 sama dengan bagi 500 ya. Ya. 982/5 akar ya. Jadi V2-nya sama dengan 14 meter per second. Oke, soal ini ya. Jadi pada saat pemurnian bahan bakar etanol mengalir pada pipa dengan kecepatan, berarti ini pipa itu diturunkan ya. Nah, ini V-nya sama dengan 1 meter per second. Nah, kemudian tekanannya P1 sama dengan 101.300 Pascal. Nah, proses pemurnian berarti pada saat dia masuk ke ini, pemurnian di sini nih. Ya, dia membutuhkan tekanan 2 atm. Atau P-nya, jadi P2-nya sama dengan 202.600 PA ya. Nah, berapa pipa diturunkan sehingga proses pemurnian berjalan lancar? Jika diasumsikan kecepatan aliran tidak berubah, berarti V1 ini juga sama, V2-nya juga sama, 1 meter per second. Ya, massa gas etanol adalah 789. Oke. Nah, ini yang mengalir adalah etanol ya, bukan air ya. Jangan kamu pakai 1000 ya. Jadi 789 kg per meter kubik. Nah, sama hukum Bernoulli lagi, P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini H-nya berapa nih? Nah, kita anggap H1-nya itu sama dengan H ya, kita nggak tahu berapa nih. Jadi, ini anggap, atau kalau diturunkan ini anggap 0 aja, H1 sama dengan 0. Nah, H2-nya sama dengan berapa? Itu yang mau kita cari nih. Oke. Pasti hasilnya negatif ya, akan diturunkan. Nah, terus P1-nya kita masukkan. Jadi 101.300 tambah rho GH, jadi 9,8 kali G-nya. Oh ya, rho-nya itu. Ya. Jadi saya balik. Jadi etanolnya adalah 789 kali 9,8
Oh ya, karena satunya 0, kita abaikan ya. Kali 0, tambah setengah, ya, 789 kali 1. Sama dengan P2-nya itu 202.600 kali rho GH2. Berarti tambah ya, tambah 789 kali 9,8 kali H2. Tambah setengah kali 789 kali 1 kuadrat. Ini boleh hilang ya, nanti dikurangi habis. Oke. Nah, 101.300 ini 0 kan, habis kan. Kurangi sama 202.600 sama dengan 789 kali 9,8 kali H2. Nah, kita hitung ya. 101.300 kurangi 202.600, ya, 101 minus ya, sama dengan, ya, jadi sama dengan 789 kali 9,8 kali H2. Jadi H2 sama dengan min 101.300 bagi 789 kali 9,8. Oke, bagi dengan 789 kali 9,8. Ya, dapatlah minus 13,1 meter. Jadi dia harus diturunkan ya. Negatif berarti dia turun ya. Ya, turun 13,1 meter ke bawah. Oke, untuk menjawab soal ini kita menggunakan persamaan kontinuitas ya. Kontinuitas, yaitu debit masuk in sama dengan debit keluar out. Nah, yang masuk itu adalah A kali V. Ya, A1 kali V1 sama dengan, nah lalu A2, keluarnya ada 2 cabang, makanya Q2 dan Q3 ya. A2 kali V2 tambah A2 kali V3. Oke ya. Nah, A1-nya itu A kali sama V-nya itu 2 sama dengan A2-nya itu 0,75A. Ditanya, yang ditanya justru 0,5 ya. 0, bukan 0,75. Ya. Jadi 0,5 kali sama 3 ya, V2 ya. Tambah A2-nya itu 0,5A kali, lalu A2-nya itu 0, ini A3, 0,75A kali sama V3. Kita nggak tahu V3-nya berapa, ini yang mau dicari nih. 2A sama dengan 0,5 kali 3 berarti 1,5A tambah 0,75A kali V3. Jadi 2A kurangi 1,5A sama dengan 0,75A kali V3. 0,5 sama dengan 0,75A kali V3. A-nya boleh kamu coret ya. 0,5 per 0,75 sama dengan V3. V3 sama dengan, saya boleh coret nolnya atau saya kalikan aja ya. Jadi 50 per 75 kan sama dengan, saya bagi dengan 25 aja ya. Jadi 2 per 3. Dapatlah dia 2 per 3. Oke, untuk soal ini sebuah pipa besar bocor karena lubang dengan jari-jari sebesar 3,5 cm terbentuk saat, jadi ini lubang lah, anggap lubangnya di sini. Oke, nah ini ya lubangnya
R-nya sama dengan 3,5 cm. Jika luas penampang pipa besar, berarti A1-nya, saya anggap ya, ini R2 jadi. A1 sama dengan 616 cm persegi, dan air keluar dengan kecepatan 0,5. Berarti ini adalah V1 ya. Nah, kita perlu cari V2. Berapa? Dari situ kita bisa dapat debitnya ya. Maka pakai persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya 616 kali 0,5 sama dengan. Nah, karena A1-nya dalam sentimeter, jadi saya juga tidak ubah, jadi kan tetap jadikan 3,5 ya. Jadi 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali V2. Maka ini jadi 308 ya, kali 0,5. Ini dengan ini jadi 2. Jadi 11 kali 3,5 V2. Jadi V2 sama dengan 308 per 11 kali 3,5. Oke. Maka lanjut V2 sama dengan 308 bagi 11 kali 3,5 sama dengan 8. Oke. Nah, berikutnya ditanya berapa volume air yang bocor selama 5 menit. Jadi T itu 5 menit. Kita sudah dapat V-nya kan? Nah, kita ingat bahwa debit ya. Jadi debit itu kan bisa Q sama dengan A kali V, tapi Q juga sama dengan volume per waktu ya, waktu. Nah, maka masukkan jadi volume per waktu sama dengan A kali V. Jadi volumenya sama dengan A kali V kali sama waktunya. Jadi A-nya itu luas penampangnya ya. Oke. Ini meter per second. Jadi harus kamu ubah lagi nih. Jadi A-nya itu, atau kamu pakai ini aja, A1 V1 kan sama aja. Ya, saya pakai ini aja karena dia kan sama nih. Jadi 6, saya malah hitung lagi udah dulu kayak 3,5 kayak 3,5. Nah, kalau mau hitung silakan. Ya. Jadi 616 cm persegi kali 0,5 kali T-nya itu harus dalam second ya. Jadi 5 kali 60. Oke, centimeter persegi ke meter persegi karena diminta dalam meter. Ingat, kalau persegi berarti naiknya berapa? Naiknya 2 ya, berarti kalau satu tangga kan 100, berarti bagi dengan 10.000. Kali 0,5 kali dengan 300 ya. Ini boleh coret. Nah, jadi 308 kali 0, kali 3 ya. Karena 0,5 udah saya kalikan dengan 616. Kali 3 per 100. Jadi 924 per 100 sama dengan 9,24. Satuannya meter kubik ya. Jadi ingat, perhatikan baik-baik kalau kerjakan soal ini, satuannya harus dalam SI. Kenapa yang AV dan AV nggak perlu? Karena AV dan AV kan hanya perbandingan saja. Kalau perbandingan boleh dicoret satuannya. Tapi ketika dia sudah mencari yang dibutuhkan, kamu harus ubah dalam satuan SI supaya dapat jawaban yang tepat. Oke guys, demikian soal pembahasan saya. Semoga kalian bisa belajar dengan benar-benar dan dapat hasil terbaik pada saat ujian.